Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, kami semua, bahkan kita semua dimanapun kita berada, semua ada dalam pertolongan dan lawatan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi dalam ibadah praise and worship bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia dan terus mengikuti tayangan kami. Doa kami, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya tetap berada dalam pertolongan dan sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kita mau masuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Walaupun situasi sekarang kita, mungkin kita berkata bahwa kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi satu janji firman Tuhan yang kita pegang, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Dia adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Mari kita naikkan pujian. Yesus domba Allah, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. mari dengan keyakinan kita katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah kulepaskan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat haus kau penuhiku, Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya.
Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan izinkan kami lagi untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Maka kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhir, semua berjalan dengan urapan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa, amin. Dia adalah Allah yang dahsyat, yang tetap memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun situasi hidup kita saat ini, Tuhan tetap adalah Allah yang perkasa. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan yang ada dalam ruangan ini, silakan bangkit. Kita bergoyang ke kiri dan ke kanan, kita naikkan pujian kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Semuanya memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semuanya tangan bisa di atas. Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Bersoraklah. Allah bangkit. Haleluya. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kita katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semuanya tangan di atas. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
kembali. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya yang hebat, oleh karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Mari Bapak Ibu, lagu ini menjadi pengantar bagi kita untuk mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan Dia, sebab Dia adalah Tuhan, Gembala kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sama-sama kita katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari Bapak Ibu, dengan keyakinan hati kita, kita katakan lagu ini sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Adalah gembalaku, Takkan kekurangan. Dia menuntunku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia
kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang terus memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Segala puji, segala hormat, dan segala syukur patut kami naikkan di hadapan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami tak akan takut, kami tak akan gentar, karena kami percaya Tuhan janji firman-Mu Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan Engkau adalah Allah yang memberkati kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan Yesus yang baik, punya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, punya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Kami menaikkan setiap ucapan syukur dan penyembahan hanya kepadamu Allah yang hidup. Kiranya Engkau berkenan memberkati pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita katakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Rohul Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Rohul Kudus urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati saat berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus urapi hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Malam hari ini kami memuji dan meninggikan nama-Mu yang kudus untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Engkau adalah gembala yang selalu menuntun kami kepada jalan yang benar. Engkau memeringkan kami di padang yang berumput hijau, di padang yang segar sehingga kami menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu. Jikalau kami menceritakan setiap apa yang telah Engkau berikan, maka terlampau besar jumlahnya untuk dihitung. Berbagai persoalan Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Jikalau kami bisa sanggup berdiri, berhadapan di hadapan-Mu pada malam hari ini, kami tahu itu karena penyertaan-Mu. Iya Bapa, kami adalah musafir di dunia ini. Kami butuh tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya, hamba-Mu percaya dan semua yang menonton acara ini, firman-Mu adalah pelita dan terang. Maka hati kami siap mendengarkannya ya Tuhan.
Karena kami sangat rindu jikalau Bapa kami yang di surga berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang hina dina ini Engkau utus lagi untuk menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi, supaya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan benar. Dan semua orang yang menonton acara ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa ada sebagaimana ada pada malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan dan meneliti firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Mazmur pasal 23 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau sekiranya jemaat yang di rumah maupun yang di sini sudah mendapatkannya, tolong perhatikan kitab suci masing-masing. Saya akan membaca dari depan sini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau judul dari teks ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita membuka Mazmur ini, maka terpampanglah dalam teks ini dituliskan Mazmur Daud. Apa artinya? Berarti yang menulis teks ini adalah Daud. Kalau kita membaca ayat demi ayat, di sana kita melihat bagaimana pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Bukan pengalaman yang dia dengar cerita atau pengalaman yang diceritakan tanpa kisah bersama dengan Tuhan. Itu berbeda. Banyak orang menceritakan tentang Tuhan, tapi tidak memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu berbeda sekali. Banyak orang mengenal Tuhan hanya mungkin dengan belajar. Tetapi Daud memiliki pengalaman yang jauh dari itu. Dia mendengar, dia membaca, tetapi dia juga ada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Makanya sepanjang teks demi teks kalau kita baca, ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Sebelum dia menjadi orang besar atau gembala domba, dan setelah dia juga menjadi orang besar, menjadi raja dan gembala kepada umat Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita malam hari ini kita pastikan pemahaman kita tentang Tuhan itu bukan hanya kita dengar dari apa kata orang saja, atau bukan hanya kita dengar dari berita-berita yang tidak pasti. Tapi marilah sama seperti Daud, kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat sekali dengan kata-kata dari seorang Ayub. Pertama-tama dia mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga banyak sahabat-sahabatnya yang memberitahukan tentang konsep-konsep tentang Allah. Tapi apa simpulannya? Dulu dari kata orang saja aku mendengar. Tapi setelah dia mengalaminya bersama dengan Tuhan, dan dia memberikan simpulan yang sangat baik di akhir suratnya.
bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupnya adalah sesuatu yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali dengan Mazmur 23 ini. Mazmur ini menurut beberapa para ahli adalah mazmur yang begitu baik, yang sangat-sangat baik, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa Mazmur 23 adalah mazmur yang sangat terkenal. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Mazmur 23 ada banyak tulisan-tulisan para teolog, para hamba-hamba Tuhan. Ada banyak puji-pujian yang digubah. Salah satunya tadi pujian yang kita nyanyikan pada penyembahan. Begitu banyak tulisan, literatur pujian. Mengapa demikian? Karena Mazmur 23 adalah mazmur yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah adalah Raja. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa gagasan utama dari Mazmur 23 ini? Satu persatu kita baca. Ketika kita mendalaminya maka kita menemukan bahwa Daud penulis Mazmur ini adalah dia ingin menegaskan kembali atau memproklamasikan kembali kepada umat Israel melalui pujian yang sangat sederhana ini bahwa Allah adalah Raja. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayatnya yang pertama terpampang teks ini berkata kepada kita, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, penguasa, pencipta langit dan bumi adalah gembalaku. Dia ingin memberikan penegasan bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan. Tuhan berbeda dengan raja-raja yang ada di bumi. Karena Tuhan itu memelihara kita dan setia sampai dengan selama-lamanya. Beda dengan manusia, acap kali dalam hidupnya dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Saudaraku, Tuhan yang disampaikan oleh Daud gembala itu adalah dia yang berjanji memelihara, maka dia genapi janji itu sampai dengan selama-lamanya. Kitab suci yang Bapak Ibu baca renungkan tiap hari, begitu banyak nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab perjanjian lama dan dinubuatkan dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah relevansinya teks ini ayat 1 sampai 6 saat ini bagi kita? Bapak Ibu Saudara, dewasa ini Bapak Ibu Saudara begitu banyak persoalan yang mungkin kita hadapi secara personal. Dihadapi oleh gereja, institusi manapun. Tapi teks ini mengajak kita pada malam hari ini, kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Kenapa saya mulai dari simpulan dari keseluruhan surat Bapak Ibu Saudara? Karena memang yang dituliskan oleh Daud, yaitu pertama sekali Tuhan adalah gembalaku. Dia ingin memberikan penegasan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik setelah dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa pemazmur ingin mengatakan begini. Modal utama untuk mendapatkan kesejahteraan, kedamaian adalah menjadikan Allah sebagai gembala. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab Perjanjian Baru mengatakan gembala yang baik itu memberikan hidupnya dengan domba-dombanya. Jadi beda kita dengan Tuhan kita. Beda sekali. Bapak Ibu, Tuhan mencintai kita, menggembalakan kita pada waktu kita sedang berdosa. Dia mencintai kita pada waktu kita sedang berdosa. Pada waktu kita terhina, dia mencintai, dia merangkul dan mengangkat kita. Beda dengan kita kalau memelihara binatang. Pasti Bapak Ibu, kalau pergi memilih binatang, pasti yang manis, yang gemuk. Tidak mau yang buruk. Tidak mau yang kurapan, pasti yang cantik. Dan persoalannya berbeda. Ketika Bapak Ibu ulang tahun, maka yang mati peliharaannya. Beda dengan Tuhan. Dia mengangkat kita dari lubang kubur. Kita mati, kita hidup dalam kenajisan. Kemudian dia angkat dan dia sendiri yang mati bagi kita. Itu perbedaannya. Maka kalau pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku,
Dia ingin memberikan penegasan bahwa Tuhan itu memberikan hidupnya bagi kita. Takkan kekurangan aku. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Takkan kekurangan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam terjemahan lain itu dituliskan, maka segala keperluanku terpenuhi. Pertanyaannya, apakah arti teks ini berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak pernah ada pergumulan? Kalau kita percaya kepada Yesus, kita sehat-sehat saja? Kalau kita percaya kepada Yesus lancar-lancar saja? Apakah itu? Saya katakan yes. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat baik-baik teks ini. Bapak Ibu Saudara, dan kita hubungkan dengan kehidupan Daud. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara, teks ini takkan kekurangan aku. Daud sebenarnya ingin memberikan satu makna. Bahwa saudaraku, jikalau Tuhan bersama dengan aku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Apa artinya? Kepenuhan damai sejahtera aku pede. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh. Pada tahun 2017 yang lalu, saya bersama dengan Pak Marlon, Pak Benget, bersama dengan Pak Sebi pergi ke Sumatera Utara. Bapak Ibu Saudara, tak ada uang di dompetku. Kemudian Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu ada 2 pimpinan yang ikut, maka saya lega. Apa maksudnya? Karena aku tahu 2 orang ini, Pak Marlon, Pak Sebi, pasti akan menjamin aku bisa makan. Apakah aku punya uang banyak? Tidak. Tapi takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara, kalau Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan berarti dia nggak punya masalah, punya masalah. Tapi dia ada jaminan bahwa jikalau Tuhan adalah gembalanya, maka pasti dia akan pede sama seperti saya. Maka saya ikut-ikutan, nampak dong. Ya, ikut-ikutan. Sedikit kemuliaan kedua hambanya ini agak sedikit menempel dengan saya. Nampak aku seperti orang kaya dong. Nampak aku seperti pengkhotbah besar seperti mereka. Padahal tidak apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, itu maksudnya. Bukan berarti orang Kristen ketika Tuhan adalah gembala tak punya masalah, punya persoalan. Tapi ingat Bapak Ibu, PD kita itu berbeda menyelesaikan masalah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada orang yang datang kepada saya. Dia menangis, Bapak ini kaya, tapi tidak mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, hanya satu saya katakan, kebetulan saya sedang baca teks ini. Saya katakan, Pak, setahu saya kata kitab suci, bahwa takkan kekurangan aku, yaitu kekurangan damai sejahtera, takkan kekurangan damai sejahtera, jikalau Bapak menjadikan Tuhan adalah gembala. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Teks ini berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. 3 kata ini berbicara tentang kebutuhan jasmani. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau itu sebenarnya diterjemahkan rumput yang segar. Jadi kalau Tuhan adalah gembala, ibarat makanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberikan kesegaran baru tiap-tiap hari bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dia berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Terjemahan lain di sana dikatakan, Tuhan menuntun aku sepanjang anak sungai yang tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir dia mengatakan, Tuhan menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu, ada terjemahan yang menuliskan begini. Jikalau Tuhan adalah gembala, maka Tuhan menyegarkan jiwaku, artinya Tuhan memulihkan keadaanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak
kesaksian hamba-hamba Tuhan yang latar belakang hidupnya bejat, tapi ketika dia menjadikan Tuhan adalah gembala, maka Tuhan memulihkan hidupnya. Ada banyak kesaksian orang ketika dia mengalami kesakitan yang luar biasa, kemudian dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam buku Edivanses saya membaca tadi, dia menuliskan begini: uang bisa membeli makanan mahal, tetapi uang tidak bisa membeli selera makan. Uang bisa membeli ranjang yang mahal. Bahkan di ranjang Bapak Ibu atau ranjang saya dibuat emas semuanya. Sampai kasurnya itu emas. Tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli bodyguard untuk mengawal kita kemana-mana supaya kita nyaman. Tetapi uang tidak bisa memberi kedamaian. Uang bisa membeli buku, belanja buku, bahkan sumber informasi saat ini bisa searching di Google semua. Tapi tidak bisa memberi hikmat. Uang bisa membeli rumah yang besar. Engkau bangun rumah yang besar, 30M, bahkan ada yang 100M. Tetapi tidak bisa memberi kedamaian dalam rumah tangga. Uang bisa membeli hiburan dan kenikmatan dunia, tetapi tidak bisa membeli sukacita dan kebahagiaan sejati. Pertanyaannya, dari mana kita dapatkan itu jikalau Tuhan adalah gembalaku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali persoalan-persoalan keluarga yang terjadi akhir-akhir ini. Corona juga semakin tinggi perkelahian juga di keluarga. Saya membaca fakta itu, Bapak Ibu Saudara yang ingin kasih oleh Tuhan, mungkin karena sering ketemu di rumah, maka berantem terus kerjanya. Maka malam hari ini saya katakan, jadikanlah Tuhan gembalamu di rumah tanggamu. Walaupun engkau punya banyak uang, tapi engkau tidak bisa membeli kedamaian kalau bukan berasal daripada Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa tidur, engkau banyak uang gak bisa tidur. Engkau tidur hanya satu kamar, tetapi pembantumu banyak menikmati AC di rumahmu. Engkau tidak bisa tidur. Engkau kepikiran terus, bangkrut terus di kepalamu. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan gembalamu supaya kita bisa tidur nyenyak. Amin. Selanjutnya, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini menarik sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan kenapa domba ini mesti dituntun kepada jalan yang benar. Saya melihat konteks jauh dari teks ini. Saya teringat perkataan Yesaya pasal 53 ayat 6a. Yesaya pernah berkata, kita sekalian seperti domba yang sesat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, domba itu suka sesat. Sudah lemah, suka sesat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat lain dari domba seperti kesaksian Yesaya, suka mengambil jalannya sendiri. Makanya butuh gembala yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara menuntun? Yaitu pengarah jalan atau guide. Dia seperti guide dalam hidup kita. Dia penuntun jalan kita. Karena kita adalah domba yang musafir di dunia ini. Tempat kita bukan di dunia ini. Tempat kita adalah surga. Kita musafir yang perlu dituntun oleh Tuhan. Guide itu akan memperlihatkan kepada kita hal-hal apa yang harus kita perhatikan jikalau masuk ke daerah tertentu. Guide akan memberikan penjelasan kepada kita tentang kronologi sejarah dari daerah tertentu. Bahaya apa yang terjadi di sana. Coba bayangkan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau Tuhan tidak kita jadikan gembala dalam hidup kita ini.
pasti banyak tantangan dan sebagainya, maka pasti kita akan mengalami kesesatan. Mengapa dalam teks ini dia katakan, sekalipun ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa maksudnya itu? Karena firman Allah adalah kebenaran, maka otoritas dari kitab suci adalah otoritas dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini juga pemazmur mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita mendengarkan suara kebenaran yang berasal dari mulut hamba-hamba Tuhan dan dari kebenaran kitab suci. Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita berjalan kepada jalan yang benar. Oleh karena namanya, maksudnya otoritas nama Tuhan, juga otoritas kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya pemazmur berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Kalau bukan Tuhan yang menjadi gembalanya, tidak mungkin pemazmur sanggup mengatakan dan menyaksikan malam hari ini kepada kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Dalam terjemahan lain dituliskan bayang-bayang maut. Saya terus menggali apakah yang dimaksud dengan bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa diterjemahkan adalah gambaran tentang dunia tidak ada lagi kehidupan. Dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan teror, bahaya dan ajal kehidupan. Itu bayang-bayang maut. Tetapi pengkhotbah berkata, atau Mazmur berkata pada malam hari ini kepada kita, aku tidak pernah takut kepada bayang-bayang maut itu karena Tuhan bersamaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu melalui teks ini kita bisa simpulkan begini. Berarti orang Kristen itu Tuhan juga izinkan melewati jalan bayang-bayang maut. Tetapi dia tidak pernah jatuh karena tangan Tuhan menopangnya. Tetapi orang yang tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka pasti dia akan jatuh kepada bayang-bayang maut atau lembah kekelaman itu. Sehingga jangan heran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin meningkatnya angka perceraian, semakin meningkatnya angka bunuh diri. Kenapa? Karena tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tiap hari melewati bayang-bayang maut itu mungkin. Kita melewati tiap hari krisis itu mungkin. Maka kita harus menjadikan Allah kita sebagai gembala. Mengapa? Karena dia akan menuntun kita. Dia akan memberitahukan kepada kita jalan kebenaran. Oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang paling menarik dari Mazmur ini adalah ayat 5. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa teks ini. Bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, menjadikan dia gembala kita, maka dia akan menyediakan hidangan, kenikmatan, kepuasan di hadapan lawan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini seakan-akan tidak masuk akal dalam logika manusia. Mana ada musuh yang membiarkan kita makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kepada kitab suci, bahwa kitab suci iya dan amin. Hal yang sangat menarik, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita dikatakan miskin, mungkin kita dikatakan tak berguna. Tetapi jikalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan adalah gembala, maka kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti hamba-hambanya sampai dengan selama-lamanya. Dan cita-cita yang paling tinggi dari seluruh umat manusia yang melayani Tuhan adalah diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena Tuhan adalah gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar pada malam hari ini melalui teks firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang sederhana ini kita tanamkan dalam hidup kita masing-masing. Jadikan Tuhan gembala dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh ketenangan. Hidup kita dipulihkan. Kita berada dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku. Wah, luar biasa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan, menjadikan dia gembala yang hidup dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan. Engkau membimbing kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan hidup kami ya Tuhan. Dan hal yang paling kami nanti-nantikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti hidup kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah-Mu, bersekutu bersama-Mu sepanjang masa. Ya Bapa, di berbagai macam persoalan kami dalam keluarga, di berbagai persoalan kami di tengah-tengah bangsa saat ini, mungkin kami kecut dan tawar hati. Tapi kami memohon kekuatan dari firman-Mu, mengisi hati kami, bahwa kami harus menjadikan Engkau Sang Gembala kami. Karena kami sesat adanya Tuhan, jikalau Tuhan tidak memegang erat tangan kami. Terima kasih firman-Mu yang telah melawat kami semua. Hamba berdoa Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di sini. Dipulihkan oleh Tuhan. Jikalau sedang berada dalam persoalan ekonomi, Tuhan pulihkan. Kesehatan Tuhan pulihkan. Hubungan keluarga Tuhan pulihkan. Suami istri Tuhan pulihkan. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Hamba memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami berseru? Engkau tahu persoalan bangsa kami. Dan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh Gembala, Ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai selang bening. Gembala baik bersuling Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, yang membagikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, Ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai selang bening. Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk semua kehadiran Bapak dan Ibu di acara ini dalam Saturday Night Service. Kami sangat bersyukur untuk semua itu. Dan terima kasih kepada Bapak Evangelis Febriaman Lolo Ziduhu Harefa yang telah menyampaikan firman Tuhan malam ini begitu apik, puji Tuhan. Ya, kan kita. Dan
kami ingin terus menyampaikan bahwa acara-acara kami akan hadir terus memberkati dan kiranya juga berkenan bagi Bapak Ibu. Pada hari Jumat kami hadir melalui acara Eben Kids Ministry pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk anak-anak kiranya ini juga membawa anak-anak mencintai Tuhan Yesus. Dan kemudian juga acara seperti ini dalam Saturday Night Service pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Minggu acara BOM, Bincang Orang-Orang Muda. Acaranya akan digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Senin kami hadir dalam program Miracle pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kesaksian anak-anak Tuhan hadir hari Senin ini spesial untuk Anda. Baik, kita akan menutup acara ini dan kita berdoa kiranya Bapak Ibu ada dalam berkat Tuhan. Itu doa kami. Dan sekiranya Bapak dan Ibu ingin masih terus membagikan acara ini, malam ini sudah kami upload di YouTube dan di channel itu Bapak Ibu bisa bagikan linknya. Kalau karena kemungkinan kalau di YouTube itu banyak iklan, banyak pesan-pesan dan kemudian message di channel kami sehingga tertindih jauh, maka Bapak Ibu silakan membukanya di channel YouTube kami. Baik, mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena Engkau Allah kami yang baik. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjabarkannya bagi kami. Berkatilah hamba-Mu. Dan semua kru diberkati oleh Tuhan. Semua pelayanannya dan yang bertugas malam ini kami mohon Tuhan Engkau memberkati. Terutama semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawat. Apabila Engkau dapati mereka ada dalam pergumulan, Tuhan Engkau nyatakan kasih setiamu. Siapapun mereka. Mungkin hidup sendiri, mungkin sekarang mereka ada dalam keadaan rumah tangga yang tidak baik, mungkin ekonominya, mungkin pekerjaannya, ataupun mungkin kehidupan spiritualnya. Kami mohon Engkau adalah Allah yang baik, Tuhan yang Engkau adalah gembala kami, tuntunlah dia ke padang rumput yang tenang, sehingga dia merasakan dan menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. Dan dikala dia ada dalam lembah kekelaman, Tuhan kami mohon, biar dia menikmati bahwa Engkau Allah yang memegang tangannya. Terima kasih Tuhan, berkati terus pelayanan kami, baik di pusat, di YPP Batu. Tuhan Engkau berkati di seluruh majelis-majelis perwakilan, majelis daerah. Engkau berkati pendidikan teologi kami, baik di Batu, di STTE maupun di Anjungan. Engkau berkati semua pengurus, Engkau berkati semua para pimpinan, Engkau berkati semua ketua-ketua departemen. Kami mohon, dan juga tentunya orang tua kami, pembina kami, dan juga para pengawas di yayasan. Tuhan kiranya Engkau berkati. Terpujilah Engkau Allah, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, demikian berakhir sudah ibadah kita malam hari ini. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.